Selamat datang di podcast Solusi Sehat Mas Kenji. Program ini juga digagas oleh Mas Kenji atau Puskesmas Kemeranjen Siji sebagai wadah untuk mendiskusikan solusi ataupun isu kesehatan masyarakat. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Cita Arunika dari Promosi Kesehatan Puskesmas Kemeranjen 1. Di podcast perdana kali ini akan menemani Sobat Mas Kenji semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini narasumber perdana kita adalah Mbak Warsiti. Selamat datang Mbak Warsiti. Terima kasih. Ya, sebelumnya saya akan membacakan CV dari Mbak Warsiti. Mbak Warsiti ini lahir di Banjarnegara pada tanggal 9 Mei 1992 dan Mbak Warsiti ini merupakan programmer kesehatan lingkungan Puskesmas Kemeranjen 1. Nah, Mbak Warsiti ini merupakan salah satu lulusan terbaik dari Politeknik Banjarnegara pada tahun 2013. Nah, Mbak Warsiti ini sudah terjun di dunia kesehatan sejak tahun 2013 ya Mbak ya. Nah, halo Mbak, bagaimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah sehat Mbak Cita. Gimana kabarnya Mbak Cita juga hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Nah, pada podcast perdana kali ini kita ditemani oleh sanitarian puskesmas, di mana petugas sanitarian merupakan petugas yang membidangi di bidang kesehatan lingkungan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isu kesehatan di bidang kesehatan lingkungan ya Mbak. Nah, Sobat Mas Kenji semuanya, pada masa sekarang ini kita tahu ya bahwa kesehatan itu merupakan kebutuhan mendasar dari masyarakat luas. Nah, dari adanya masalah kesehatan, ngomong-ngomong masalah kesehatan masyarakat, kita tahu bahwa makanan itu sebagai faktor penentu dari adanya derajat kesehatan masyarakat. Nah, tapi pada era milenial ini banyak sekali nih Mbak anak muda yang tertariknya itu pada makanan yang instan ataupun makanan yang kaleng dan juga makanan kemasan. Nah, menurut Mbak Warsiti dari bidang kesehatan lingkungan, bagaimana menyikapi hal ini Mbak? Nah ya, terima kasih Mbak Cita. Terima kasih sekali kepada Sobat Mas Kenji juga yang sudah berkenan ya untuk mengikuti diskusi kita hari ini. Jadi sebenarnya nggak masalah sih ya Mbak untuk pemilihan makanan yang kita lihat saat ini memang trennya berbeda dari zamannya saya dulu. Betul sekali. Kalau zamannya saya dulu itu biasanya kita jajannya bakso, ya, mie ayam gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang memang zaman anak muda, anak milenial zaman sekarang lebih menyukai makanan yang dari kemasan. Sudah menjadi tren. Boleh-boleh saja, sah-sah saja, asalkan sebelum memilih makanan kita juga harus memastikan beberapa hal seperti itu. Nah, beberapa hal itu apa saja nih Mbak yang perlu diperhatikan sebelum kita mengkonsumsi dari makanan instan ataupun kemasan tadi Mbak? Oke. BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan memiliki klik BPOM. Nah, di klik BPOM merupakan salah satu cara agar kita bisa membeli makanan kemasan dengan aman seperti itu Mbak. Nah, klik itu apa saja Mbak? Oh ya, klik itu merupakan singkatan dari K, L, I, dan K. K yang pertama adalah kemasan. Jadi sebelum membeli makanan, kita harus melihat kemasannya bentuknya seperti apa, apakah ada debunya atau tidak, kemudian apakah ada kemasan yang penyok. Kalau kaleng biasanya kita bisa lihat apakah kalengnya penyok atau tidak, kemudian menggembung atau tidak, karena dikhawatirkan saat produsen saat membuat makanan atau minuman biasanya mereka sudah menghitung seberapa banyak udara yang ada di makanan. Nah, jika makanan atau minuman itu penyok, dapat dipastikan jika ada udara yang keluar dari makanan. Nah, itu bisa saja saat ada sesuatu yang keluar, memungkinkan juga ada sesuatu yang masuk. Ya, begitu betul. juga saat ada kaleng yang menggembung. Kita tahu bahwa perkembangan biakan bakteri biasanya mengeluarkan gas. Nah,
kaleng menggelembung itu bisa juga disebabkan karena adanya bakteri seperti itu Mbak Citra. Oh ya, ternyata nih kita sebagai konsumen ya Sobat Mas Genji, kita harus jeli terhadap apa yang akan kita beli dan akan kita konsumsi. Selain tadi ada kemasan ya Mbak ya, selain itu apa saja yang harus kita perhatikan Mbak? Oh ya, setelah K yang pertama itu adalah kemasan, selanjutnya adalah L atau label. Dalam label ada 7 hal yang harus kita perhatikan, diantaranya adalah nama pangan olahan, berat bersih atau isinya, kemudian nama produsennya tentu saja, terus keterangan kedaluarsanya, kode produksi, daftar bahan yang digunakan, dan juga izin edar. Nah, dalam labeling ini biasanya produsen mencantumkan beberapa warning kepada kita untuk konsumen. Biasanya seperti kemasan susu ya Mbak. Oh, iya, saya biasanya mengkonsumsinya susu UHT untuk anak-anak ya. Nah, di situ itu kita bisa lihat bahwa biasanya produsen mencantumkan perhatian bahwa susu UHT hanya diperbolehkan untuk anak di bawah 1 tahun. Tidak diperbolehkan, maaf Mbak. Tidak diperbolehkan untuk anak di bawah 1 tahun. Jadi hanya anak yang usianya sudah 1 tahun ke atas. Kemudian selain itu ada juga beberapa jamu yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Jadi memang produsen itu sebenarnya sudah mencantumkan apa yang boleh dan tidak boleh. Tinggal kita jeli atau tidak, seperti itu Mbak Cita. Oh iya, betul sekali. Ternyata dari label itu tadi ada banyak sekali memang yang harus diperhatikan. Betul. Ya Mbak ya. Nah, tadi ada sudah K-nya adalah kemasan, L-nya adalah label, lalu I-nya itu apa Mbak? Iya, I-nya adalah izin edar. Izin edar itu kita punya BPOM. BPOM adalah salah satu badan yang mengeluarkan izin edar. Sehingga jika izin edarnya sudah ada BPOM, pasti makanan tersebut atau minuman tersebut tidak membahayakan untuk dikonsumsi, seperti itu. Nah, izin edar itu isinya ada kodenya, biasanya 2 huruf di depan, MD atau ML. Jadi kalau MD itu adalah dari kemasan dalam negeri dan ML adalah dari luar negeri. Kemudian diikuti dengan 12 angka unik yang memang dikeluarkan oleh BPOM. Selain itu ada satu lagi izin PIRT atau izin pengolahan industri rumah tangga, seperti itu. Jadi memang harus kita lihat benar-benar. Ya, menarik nih Sobat Mas Genji. Ternyata dari tadi kemasan, label dan juga izin edar saja sudah banyak informasi yang kita dapatkan ya Sobat Mas Genji semuanya. Nah, tadi nih ngomong-ngomong masalah izin edar ya Mbak ya. Nah, dari izin edar itu kan bisa saja nih ada fenomena izin edar yang palsu nih Mbak. Nah, kita nih sebagai konsumen bagaimana sih caranya agar kita tahu bahwa izin edar itu sebenarnya asli atau palsu begitu Mbak? Oh ya, untuk izin edar kita bisa melihat keasliannya, bisa kita cek di aplikasi di BPOM atau juga kita bisa buka di website cek bpom.go.id. Nah, nanti di sana kita tinggal memasukkan kode izin edarnya, apakah sudah sesuai atau belum. Jadi kalau misalnya nomor beserta nama produk dan nama produsen dan lain yang labelingnya sesuai, insya Allah itu sudah sesuai dengan dan izin edarnya sudah dipastikan asli, seperti itu. Nah, berarti kita bisa ya Mbak memastikan bahwa makanan kita yang akan konsumsi itu apakah memang asli izin edarnya atau tidak, dan juga bahan makanannya apakah memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, begitu ya Mbak ya. Nah, tadi sudah ada kemasan, K-nya ya Mbak, L-nya ada label, I-nya izin edar, K yang terakhir itu apa Mbak? Ya, untuk K yang terakhir adalah tanggal kedaluarsa. Jadi memang tanggal kedaluarsa adalah hal yang sangat penting karena selain tanggal kedaluarsa itu mempengaruhi isi dari makanan atau minuman yang akan kita konsumsi. Jadi dikhawatirkan jika sudah melewati tanggal kedaluarsa, isi makanan yang seharusnya bermanfaat untuk kita malah memberikan manfaat negatif, dampak negatif maksudnya ya. Selain itu, jika
selain tidak hanya itu, selain itu juga bisa membahayakan kesehatan kita seperti itu jika sudah kadaluarsa. Ya betul sekali. Memang benar ya, di masyarakat sekarang ini banyak sekali biasanya agak teledor nih Mbak. Kalau misalnya tanggal kadaluarsa, biasanya mungkin karena terburu-buru masyarakatnya itu kalau membeli suatu makanan kemasan khususnya ya Mbak, itu tinggal asal beli aja. Padahal belum dilihat nih apakah tanggal kadaluarsanya masih lama ataupun udah mendekati ya Mbak. Kadang biasanya kita nih, saya sendiri aja kalau sudah membeli baru kadaluarsanya ternyata sudah hari ini, misal seperti itu. Nah, informasi yang sangat menarik nih Sobat Mas Kenji semuanya ya. Ternyata banyak sekali informasi-informasi dan apa-apa saja yang harus kita perhatikan saat kita akan membeli makanan kemasan itu tadi, karena memang dari apa yang kita makan itu bisa berdampak negatif ataupun berdampak positif tergantung dari diri kita masing-masing ya Mbak ya. Nah, sebenarnya nih Mbak, dari tadi ada banyak sekali yang perlu diperhatikan dari adanya makanan kemasan itu tadi. Nah, sebenarnya apa sih dampaknya jika ada salah satu saja ataupun salah dua yang tidak kita perhatikan mungkin karena keteledoran dari diri kita sendiri begitu Mbak? Ya, jadi untuk dampak negatifnya yang sangat simpel itu tadi ya Mbak. Jadi dampak negatifnya adalah kita tidak mendapatkan apa yang harusnya kita dapatkan. Jadi fungsinya sudah tidak sesuai. Misalnya dia sudah melewati tanggal kadaluarsa, kemudian selain gizinya sudah tidak sesuai, mungkin kita bisa keracunan, diare, sakit perut, dan mungkin bisa membahayakan juga kematian seperti itu. Nah, ternyata memang berbahaya sekali ya Mbak untuk tubuh kita. Jadi selain itu Mbak, di sini juga fenomena di masyarakat banyak sekali kita jumpai jajanan kaki lima khususnya gorengan nih Mbak. Gorengan itu dikemas menggunakan koran bekas ya. Banyak sekali ya Mbak ya. Nah, itu memang ya untuk menggunakan koran bekas itu bagaimana sih nantinya jika kita konsumsi secara terus-menerus itu gorengan yang dikemas menggunakan kertas koran itu Mbak? Oh ya, jadi memang banyak sekali ya Mbak di sekitar kita lihat. Jadi memang dalam koran bekas itu ada tintanya ya sebenarnya ya Mbak. Nah, tinta itu mengandung PB atau timbal. Nah, itu adalah bahaya kimianya. Jika dia terkena panas pasti akan menempel pada makanan kita. Jadi dikhawatirkan timbal akan masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu juga bahaya akan debu dan bakteri lain karena merupakan koran bekas yang mungkin saja sudah disentuh oleh banyak orang seperti itu. Nah, informasi yang sangat bagus ya Sobat Mas Kenji. Ternyata kita memang harus jeli. Sekali lagi sebagai konsumen kita harus jeli terhadap apa yang kita konsumsi. Karena kita tahu tadi sudah disebutkan oleh Mbak Warsiti, bahan makanan ataupun makanan yang kita konsumsi bisa berdampak negatif ataupun berdampak positif tergantung kita sebagai konsumen ya. Jadi harapannya memang kita dalam kehidupan itu bisa memilah-milah ya Mbak ya. Memilah-milah apa yang kita konsumsi dan juga tadinya tentunya ada klik tadi ya Mbak. Ada kemasannya, ada labelnya, izin edar dan juga ada kadaluarsanya yang tentunya itu bisa kita perhatikan sebagai salah satu upaya pencegahan kita agar makanan yang kita konsumsi bisa bermanfaat sebagaimana mestinya tanpa harus adanya dampak negatif untuk tubuh kita, begitu ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Nah, sudah banyak sekali Sobat Mas Kenji yang sudah kita bahas. Ada pesan nggak Mbak untuk Sobat Mas Kenji semuanya tentang keamanan pangan ini Mbak tentunya Mbak? Selalu terapkan klik sebelum kita membeli makanan, kemasan terutama, kemudian selalu jaga apa yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Sobat Mas Kenji semua dan Mbak Cita. Terima kasih kepada Mbak Warsiti atas diskusinya pada kali ini. Terima kasih kepada Sobat Mas Kenji semuanya dimanapun Anda berada. Jangan lupa kepada Sobat Mas Kenji untuk follow medsos kami, ada di Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Alamatnya ada di bawah ini. Di situ banyak sekali informasi tentang kesehatan yang bisa Sobat Mas Kenji untuk ikuti. Nah, tentunya kita sudah ada di penghujung acara. Saya Cita Arunika. Saya Warsiti. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Solusi Sehat Mas Kenji selanjutnya. Ingat sehat sebelum sakit.